sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sana. Sana. Oh, tidak masuk. Kenapa? Sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan Hasanah ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ala hadihillah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ala man wa salafun shalih al-Fatihah. Silakan di bawah sekali ya, mungkinnya ya. Kemarin masih ingat kita belajar apa anak-anak? Dari iman kepada malaikat. Bagus. Jadi kalian masih ingat tentang apa yang kita pelajari kemarin kita belajar tentang namanya malaikat. Oke. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang berpakaian secara Islami. Kira-kira ada pandangan nggak berpakaian secara Islami seperti apa? Menggunakan busana muslim. Busana muslim bagus. Kerudungnya menutupi dada. Kerudungnya bagi yang muslimah menutupi dada. Terus ada yang lain? Bagus. Kalau muslim seperti apa? Pakai sarung. Bagus. Apa? Menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu bagus. Ini merupakan langkah awal kita dalam menuju pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yakni berpakaian secara Islami. Nah, lanjut. Kita harus tetap semangat walaupun dalam masa pandemi yang seperti sekarang ini masih 50% kita bisa masuk ke kelas ini. Kita wajib mensyukuri dengan nikmat Allah berupa kesehatan. Walaupun kita masih dalam PPKM dengan keterbatasan pertemuan ini, walaupun dari 27 siswa masih ada yang dibagi dua, jadi tidak masuk. Ya, namun pada kelompok ini masih ada yang belum masuk karena kondisi belum fit ya, yang kesana itu ya. Ya. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok nanti kelompoknya itu ada saya bagi menjadi berapa ini? Ada berapa orang ini? 15 ya, berarti 15 ya nanti ya. 15 berarti jadi 3 kelompok A, B, C. Nah, tujuan pembelajaran berpakaian secara Islami anak-anak, tujuannya adalah yang pertama agar kita terbiasa berpakaian sesuai Islam. Nah, itu sesuai dengan apa yang kalian tadi katakan. Pertama, kalau putri menutupi dada, kerudungnya itu sudah bagus. Nah, bagaimana kita terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam ketika kita sudah mempelajari bab tentang berpakaian secara Islami. Yang kedua, tujuan kita dalam pembelajaran kali ini adalah menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di sini ada peta konsep. Kemarin sudah saya share modul-modulnya ya, sudah dibaca ya? Oke, sudah dibaca. Di mana dalam peta konsep dalam buku itu bab tentang yang akan kita pelajari berpakaian secara Islami itu terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Yang kedua adalah berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga apa?
Perintah menutup aurat. Selanjutnya, ya. Kita awali dari yang pertama. What is Islam? Apakah itu Islam? Islam itu apa? Gitu. Ada yang bisa jawab? Islam itu apa sih? Agama yang sempurna, bagus. Kenapa? Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bagus. Terus apa lagi? Ya, seperti itu, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi bagus kalian anak-anak. Jadi dalam Islam kita ketahui Islam itu apa sih? Di sini disebutkan bahwasanya Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Secara bahasa tunduk, patuh dan selamat. Intinya orang Islam adalah orang yang selamat, orang yang tunduk terhadap apa? Perintah Allah. Ingat poinnya perintah Allah. Maka kita harus patuh kepada ajaran Islam. Salah satunya adalah berpakaian secara Islami dan menunjukkan perilaku secara Islami. Jadi tidak hanya pakaiannya ada Islam, tapi perilakunya juga Islami. Nanti ada istilah Islam KTP, KTP-nya aja yang Islam. Paham? Oke, bagus saudara. Di sini ada globalisasi dunia saat ini. Dunia saat ini seperti apa? Dunia saat ini seperti apa? Banyak mengumbar aurat, bagus. Apalagi? Orangnya sopan santun, bagus. Nah inilah anak-anakku. Disebabkan apakah itu perubahan-perubahan seperti itu? Yang pertama adalah dikarenakan ada globalisasi. Adanya globalisasi di sini menggunakan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari juga menuntut perubahan. Apalagi yang terbaru sekarang 5.0. Pernah kalian menonton ini? Muslim Fashion Festival ataupun kalian pernah melihat busana muslim yang berkaitan dengan itu diperlombakan? Pernah ya? Biasanya di tingkat fashion seperti ya, lomba fashion anak muslim, muslimah, dan seperti itu ya. Nah, di Indonesia pun terjadi seperti itu anak-anak. Bahkan di sini ada Muslim Fashion Festival Indonesia. Nah di sini ada hadis mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya adalah muslim yang sempurna adalah seorang muslim lainnya yang merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Paham? Ada pertanyaan dari sini? Mungkin ada pertanyaan tentang apa yang saya terangkan. Paham ya kira-kira ya? Apa yang saya sampaikan? Nyambung nggak? Nyambung ya? Dari berpakaian Islam itu apa? Setelah Islam zaman ini seperti apa? Zaman saat ini dan perkembangan fashion seperti apa? Paham ya? Oke. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 11 mungkin ada yang bisa membacakan satu orang. Siapa yang bisa membacakan? Ya silakan. Ya silakan. Bentar. Silakan dibaca surat Quran surat Al-Baqarah ayat 11 pada slide ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Oke. Koreksi saya, di sini ada emak ya. Jadi harus panjang ya. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, di surat Al-Baqarah ini disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Seperti itu. Subhanallahul azim yang artinya adalah jadi aurat itu adalah batasan dari tubuh kita
kita yang wajib itu tuh. Oke, kalau wajib berarti apa? Harus ya, harus. Berdasarkan apa? Hadis. Fungsi pakaian untuk aurat, perhiasan, pelindung. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dicermati? Nih kalau laki-laki apakah harus bergaris-garis seperti orang Arab? Tidak ya. Nah, itu hanya kalau sudah silakan kalian bentuk berdasarkan kelompoknya, bisa berupa lingkaran, silakan. Lingkaran. Tapi hati-hati ya, awas kena kabel karena ada proyektor. Kriteria diskusinya itu ada kelompok A, B, C, ya. Nanti kelompok yang terbaik akan saya kasih hadiah berdasarkan resumenya. Jadi akan dikasih apa? Hadiah atau reward dari saya jika kelompoknya tertinggi nilainya. Adapun penilaiannya itu di sini. Saya bacakan dulu sebelum kita mulai diskusi. Jadi penilaian, instrumen penilaiannya yaitu kesesuaian respon dengan pertanyaan pertama, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa dan pelafalannya ketika presentasinya. Ya. Selanjutnya dalam penilaiannya diskusi juga menguasai materi diskusi, itu merupakan penilaian juga. Kemampuan menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan nanti. Kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi mungkin ada masalah apa nanti bisa diselesaikan, itu merupakan poin. Angka tertinggi dari nanti yang akan saya tampilkan di sini dari akumulasi dari semua presentasi setelah kita melakukan analisis yang akan saya sajikan di slide nanti. Di situ angka tertinggi 100, angka terkecil nilainya 25. Paham ya? Sudah siap? Oke. Kita mulai di sini anak-anak dari analisis ini. Kira-kira apa dikaitkan dengan materi yang sudah? Itu dua-duanya, Pak. Ya, pokoknya ini gambar satu lah. Gambar satu semuanya. Ini gambar satu. Silakan. Iya, semuanya. Astagfirullahaladzim ya, Pak. Itu gambar. Ya gambar satu apalah, terserah kamu dikaitkan dengan materi tadi. Apa yang kamu temukan? Di situ kan sudah ada panduannya ya. Silakan. Sudah ya. Ini gambar satu, itu kan sampai 7, berarti ada 7 gambar, 7 slide. Bukan itu satu gambar. Ini satu gambar. Ya ini satu gambar. Sudah? Belum, Pak. Saya kasih waktu 2 menit aja. Maksudnya per slide-nya. 2 menit slide saya ganti, 2 menit slide saya ganti. Ada kesulitan? Ada ya? Kita lanjut pada gambar kedua. Silakan sekalian ada yang mencatat, nanti diskusinya setelah kalian analisis. Sambil diskusi pun tidak apa-apa. Ini kan ada banyak, jadi bagi-bagi inilah, bagi-bagi tugas. Sudah? Siap-siap, disiapkan, silakan. Pertama saya panggil untuk presentasi kelompok A. Iya. Nanti bisa dilanjut nanti. Untuk yang penting sudah ada poin-poinnya kan, sudah. Untuk hasil resumnya bisa nanti di terakhir dikumpulkan di diskusi terakhir setelah selesai. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya untuk sekali penampilan ya.
sekali presentasi? Apa kelamaan? 5 menit aja biar tersampaikan. Boleh berdiri di sini, silakan. Yang lain, kelompok yang lain boleh menyimak dan juga memberikan pertanyaan jika ada hal yang tidak sesuai dengan pengetahuan kalian. Paham ya? Oke. Ya semua. Depan. Silakan semua boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil temuannya. Saya persilakan yang pertama kelompok A, silakan. Dimulai dari salam dan selanjutnya lalu presentasikan atau perkenalkan kelompok A presentasi. Ya, kita beri aplaus semangat dulu untuk kelompok A. Ya, dipersilakan untuk kelompok A dan untuk mempresentasikan hasil temuan diskusinya. Dipersilakan. Bawah lutut. Di sini sudah menutup, namun masih kurang menutup. Gambar yang kedua, sudah menggunakan pakaian muslim, namun masih terawang. Jika ingin menggunakan pakaian muslim, sebaiknya yang tidak terawang seperti itu. Bentuk bodinya kelihatan seperti itu. Gambar yang selanjutnya. Di sini berpakaian muslim, ya. Namun di sini terlalu banyak menggunakan perhiasan, sehingga jika keluar atau jalan akan mengakibatkan bahaya pada kita sendiri. Bisa-bisa dirampok atau gimana. Selanjutnya, wanita tersebut sudah menutup aurat. Oke, terima kasih. Silakan. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A, saya nilai di sini untuk aspek pelafalan, kesesuaian respon pertanyaan, keserasian pemilihan kata, kesesuaian menggunakan kata tata bahasa, semuanya 75. Selanjutnya ada instrumen yang penguasaan materi, kemampuan menjawab, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah itu dapat 80. Selanjutnya silakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil temuannya. Dipersilakan. Nih, silakan. Kenapa ada kesulitan? Iya, ayo silakan. Kenapa? Kertasnya ini, ya. Ya, beri semangat untuk kelompok B. Silakan. Ini bahasa. Silakan. Baik. Pada gambar yang pertama, di sini ada seorang laki-laki yang menggunakan lebih dari sepatu. Di sini, walau menurut syariat Islam tidak sesuai dengan apa yang tidak diajarkan, tidak menutupi aurat. Pada aurat laki-laki dari bosa sampai lutut, sedangkan yang digunakan oleh pria ini tidak sampai lutut. Pada gambar kedua, para muslimah memang sudah menutupi aurat, tetapi masih tetap
saja tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena di sini masih bisa dipandang dari depan ataupun dari samping dan dari tangannya, tidak menutupi sampai ke bawah. Baik, pada gambar yang kedua. Nah, di sini ada tiga orang laki-laki menggunakan terlalu banyak perhiasan. Pada agama Islam, kita ajarkan bagi para kaum adam atau laki-laki tidak boleh menggunakan berbagai perhiasan. Wanita itu tidak boleh diperbolehkan menyerupai seperti pulung utang. Nah, alasannya itu apa? Kenapa wanita tidak diperbolehkan menyerupai pulung unta? Itu alasannya apa? Baik, di sini sudah dijelaskan. Kepala mereka seperti pulung unta itu tidak akan masuk surga dan tidak akan ditumbang. Iya, alasannya itu apa? Ya mungkin apa ya, terlalu menonjolkan dan tidak bagus juga. Jadi jauh-jauh seperti yang sampai pakai, tidak menyerupai pulung unta yang gede. Gimana? Iya, Pak. Sudah? Ada lagi? Lain? Sudah? Contoh berpakaian yang baik dan benar atau mengikuti syariat Islam pada muslimah itu seperti apa? Contoh. Tidak ada di depan, teman. Contohnya saya tidak contoh. Dia menggunakan gamis dengan yang baik, menutupi seluruh aurat, menggunakan kerudung yang besar. Hah? Silakan. Muslim. Gamis. Menggunakan bersama dan yang benar, yang baik, yang menutupi aurat, menggunakan hijab atau kerudung yang benar, dan tidak menunjukkan tekstur tubuh itu sendiri. Walaupun sudah menggunakan busana muslimah, tapi tetap menunjukkan tekstur tubuh tidak boleh. Sudah? Sudah. Kurang. Terima kasih untuk penyampaiannya. Dipersilakan. Silakan. Untuk terakhir, dipersilakan. Nah, sebelum itu saya nilai dulu. Di sini jumlah dari instrumen yang saya nilai itu poin pertama kelompok B mendapat 75. Nah, menghapus ini. 75. Selanjutnya untuk instrumen penilaian diskusi kedua itu mendapat jumlah total 80. 80 tambah bentar. Ini masih belum saya nih. Menyelesaikan. Nah. Maaf. Di sini mendapatkan poin kedua 85. Oke. Silakan. Untuk terakhir, pemaparan terakhir dipersilakan kepada kelompok C. Terakhir. Persilakan. Ke depan ini. Saya baru menawarkan kan. Iya. Ada kira-kira. Yang ini berarti ke depan ya. Itu ke sana, Pak. Iya, maksudnya jalur ke sini. Ini yang ini. Itu apa? Untuk Oh, yang ini. silakan dicoba dulu. Biasa pakai kasur tembak. Harus ada kayunya dong. Ada
yang ini dipencet mati. Lempas. Yang ini, kalau ini dipencet mati. Ya, ini yang pertama kali. Yang ini sama ini. Takut. Ini ya, ini ya. Ini kembali. Kembali. Yang merah lah. Silakan. Kepada kelompok terakhir kita beri aplaus dulu. Semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pramawati. Saya sebagai kelompok C. Bisa gitu Pak. Ya, silakan yang lain diperhatikan. Kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Rima Siti Karina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Jaya Putriana sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fitri dari sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tito Finalia, di sini saya sebagai anggota. Baiklah, saya mulai dengan gambar yang pertama. Pada si pria ini, dia itu tidak menutup aurat karena celananya itu kurang di bawah lutut, sedangkan untuk syariat Islam kan di bawah lutut. Dan untuk 5. Terima kasih. Berarti dari kesimpulan di sini kelompok A total poin berapa? 100 155. Di sini kelompok B 160. Untuk kelompok C 170. Maka pemenangannya adalah kelompok C. Tangan kelompok C. Silakan saya kasih hadiah berupa uang. Silakan diterima sebagai reward. Tepuk tangan. Oke, hadiah berupa reward, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita simpulkan anak-anak. Kita boleh hasilnya itu kesimpulan resume yang sudah kalian sudah salin nanti dikumpulkan ya terakhir. Maka kesimpulannya adalah pertama kita mempelajari tentang berpakaian secara Islami. Yang kedua tentang menutup aurat. Namun pada intinya ketika kita sudah memakai kerudung dengan bagus dan tidak mengundang syahwat, menutupi area yang sekiranya mengundang syahwat, itu sudah bagus, sudah baik menurut ajaran Islam. Intinya seperti itu. Dan untuk penilaian pengetahuan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terus setelah itu kita boleh pulang. Ya. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon dikumpulkan semuanya nanti agar menjadi bahan penilaian untuk nilai pengetahuan kalian. Dan jangan lupa anak-anak nanti dikerjakan sebagai penilaian sikap dan juga penambahan dari penilaian keterampilan. Itu kalian bisa mengakses Linktree yang sudah saya berikan pada halaman terakhir. Sebentar, sebelum kita pulang dan kita tutup, di sini ada tugas di LKPD Linktree yang kemarin yang saya share di grup itu mohon dikerjakan sebagai acuan nilai sikap dan nilai pengetahuan tambahan. Ini kan pengetahuan sudah saya dapatkan dari tes uraian. Namun di sana juga ada tes tentang LKPD, tentang pengetahuan, lembar kerja peserta didik. Silakan diklik dan dikerjakan ya di rumah, itu sebagai PR-nya ya di rumah ya. Jangan lupa semangat dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Mudah-mudahan kita selalu diiringi dengan kesehatan semuanya. Amin. Selanjutnya jangan lupa
untuk pelajaran selanjutnya kita untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang tata cara berpakaian secara umum yang dicontohkan Rasul, adab berbusana muslim bagi pria dan wanita, serta menerapkan perilaku mulia, sopan santun, ramah tamah, jujur dan amanah. Silakan itu kalian pelajari untuk bahan diskusi pada pelajaran berikutnya. Mungkin sudah, ya boleh dikumpulkan, ya silakan. Silakan ditata kembali untuk bangkunya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan disiapkan dulu. Bangkunya ditata seperti semula, dipinggirkan. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diingat, sekali lagi saya ingatkan untuk LKPD dikerjakan dari rumah masing-masing. Ya, paham ya? Ya. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Mari kita tutup doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'amfa'na bima 'allamtana ya Rabb.